Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Pak Arahab. Kali ini setelah saya membahas mengenai alkena tadi, saya mau membahas mengenai alkuna. Alkuna dan juga tambahannya nanti kegunaan-kegunaan. Kegunaan alkana, alkena, alkuna. Intinya membahas alkuna ya. Yang part tadi kan sudah membahas alkena. Oke, saya buat alkuna. Alkana, alkena, alkuna. Alkuna merupakan, sebentar, saya share screen dulu. Share screen. Ah, ya. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon mempunyai ikatan rangkap 3 antar atom karbon. Jadi minimal harus ada 2 atom karbon yang berikatan rangkapnya 3. Ya kan? Karena rangkapnya sudah 3, maka setiap atom karbon masih punya 1 tangan ikatan yang masih bisa digunakan. Misal bisa digunakan dengan atom hidrogen. Nah, sama seperti alkana. Nah, alkuna juga ini. Kalau di alkana etana, di alkena etena, di alkuna jadi etuna. Tuna, propuna, butuna, pentuna, hexuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Akhiran ana di alkena, akhiran ana di alkana, akhiran ena di alkena, akhiran una di alkuna. Ya, jumlah atom C utamanya ini. Nah, ini. Sebelum masuk ke deret homolog, seperti biasa saya berikan gambaran ini dulu. C dan C sudah berikatan 3. Berarti tinggal punya 1 tangan untuk berikatan dengan H. 2 atom C dan 2 atom H, itu namanya etuna. Oke. Kemudian C. Kalau di alkena tadi, ini masih ada H1, di sini H1. Nah, ini hilang karena dipakai untuk berikatan. Jadi masing-masing tangannya tinggal 1. Kan sudah tangannya 4, 3 sudah dipakai buat saling pegangan. Yang 1 berikatan sama H. C yang di sini berikatan dengan C. C yang di sini berikatan dengan 3H. Berarti atom C-nya 3, atom H-nya 4. Namanya propuna. Dan juga butuna. C dan C di sini sudah berikatan rangkap 3. Oke, maka di sini C-nya tinggal punya 1 tangan untuk ikatan dengan H. C yang di sini tinggal punya 1 tangan ikatan dengan C. Oke. Nah, tuliskan rumus molekulnya. Jadi C2H2, C3H4. Ya kan? C2H2, 3H4, C4H6. Perhatikan pola bilangannya. Kalian akan menemukan bahwa rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Kalau alkana, CnH2n plus 2. Alkena, CnH2n. Alkuna, CnH2n-2. Oke. Jumlahannya itu berkurang 2 karena sudah dipakai untuk ini 1H, 1H. Sudah diambil untuk saling berikatan C dengan C. Ya, C4H6. Berarti kalau C8, berarti kalau C5, C5H8, C6 H10, C7 H12. Kayak ya. Oke. Tata nama alkuna sama seperti tata nama alkena. Mulai dari penomoran ikatan rangkapnya, kemudian penomoran cabang, kemudian peletakan urutan-urutan penamaannya. Nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, nama gugus utama.
Hanya saja akhiran ena pada alkena diganti dengan akhiran una. Itu kan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjutkan, ini adalah isomer. Setelah tadi tata nama, ya kan? Tadi kita belajar tata nama. Tata namanya kan sama seperti alkena. Hanya saja diganti akhirannya una. Isomer. Isomer alkuna, pada alkuna tidak terdapat isomer geometri seperti alkena. Dan tidak terdapat isomer geometri seperti alkena. Tapi hanya terjadi isomer rantai dan posisi yang sama seperti alkena. Jadi isomer rantai, gugus metilnya pindah, atau isomer posisi, ikatan rangkapnya berpindah. Kemudian alkuna bisa berisomer dengan senyawa alkadiena. Alkadiena itu adalah alkena dengan 2 ikatan rangkap. Misal butena. Misalkan butena ya kan. Butena, kalau satu butena, itu kan satu butena. Berarti ikatan rangkapnya di paling pojok. Nah, kalau saya mau buat 1,3 butena, apakah namanya butena? Kalau ikatan rangkapnya 2 di pojok dan pojok, maka namanya adalah 1,3 butadiena. Sama juga kalau pentena, kalau punya 2 ikatan rangkap, maka pentadiena. Heksadiena. Ya kan? Itu adalah alkadiena. Sedikit pengenalan. Dan sifat fisika. Untuk jumlah atom karbon yang sama, alkuna mempunyai titik-titik dan titik lebur yang lebih tinggi daripada alkena. Jadi, seperti alkena tadi, semakin dia punya ikatan rangkap, maka semakin sulit untuk memutuskan ikatan rangkap itu. Semakin butuh suhu yang lebih tinggi, semakin butuh energi yang lebih besar untuk memutuskan ikatan tersebut. Kemudian pada suhu kamar, hanya etuna yang berwujud gas, sedangkan alkuna yang lain berwujud cair. Alkuna tidak larut dalam air. Sifat kimianya, alkuna lebih reaktif dibanding alkena. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi atau reaksi penjenuhan tadi. Seperti di alkena ada reaksi penjenuhan. Dan substitusi, penggantian atom hidrogen dengan gugus yang lain. Oke, saya lanjutkan mengenai sifat kimia alkuna. Ya. Reaksi alkuna, reaksi adisinya bisa menghasilkan alkana. Nah tadi, reaksi adisinya bisa menghasilkan alkana. Kemudian adisi gas HX terhadap alkuna berlaku aturan Markovnikov. Berlaku aturan Markovnikov. Ya, aturan Markovnikovnya seperti apa? Bisa kalian di video sebelumnya. Ada alkena. Substitusi, alkuna juga bisa mengalami reaksi substitusi. Substitusinya yaitu atom hidrogen dapat disubstitusi atau diganti oleh gugus tertentu. Oke, bedanya dengan adisi apa? Kalau adisi adalah penambahan, jadi ditambahkan, ya kan? Ditambahkan. Kalau substitusi diganti, penggantian Na di sini masuk menggantikan hidrogen di sini. Jadi H, C, dan A. Dan diganti, maka bereaksi dengan H ini jadi NH3. Itu saja alkuna sampai di sini saja. Kemudian lanjut ke kegunaannya. Ini, alkana digunakan sebagai bahan bakar. Alkana digunakan sebagai bahan bakar. Jadi etana sampai pentana itu terkandung dalam LPG. LPG, gas LPG yang kalian pakai
itu mengandung alkana, etana sampai petana. Berarti etana, ada propana, ada butana, ada butana digunakan sebagai pengisi korek api. Oktana merupakan senyawa utama yang terkandung dalam bensin. Nah, mengenai bensin dan minyak bumi, nanti kita bahas di bab minyak bumi, ada bab sendiri. Alkana karena dia adalah sifatnya nonpolar, maka dimanfaatkan sebagai pelarut nonpolar. Lilin dan aspal itu juga merupakan senyawa alkana. Alkana suku tinggi. Jadi nanti bumi kita akan belajar nanti fraksi-fraksi yang dihasilkan. Alkena dan alkuna. Alkena membentuk polimer, membentuk plastik. Terus bisa juga alkena terkandung dalam getah karet. Etuna atau asetilen merupakan gas dihasilkan jika karbit direaksikan dengan air. Dan adisi dari ini klorin dan fluorin menghasilkan senyawa freon. Freon itu apa? Yaitu 2,2 dikloro 3,3 difluoroetana. Ini digunakan sebagai pendingin AC. Pendingin AC biasanya kan ada freon-freonnya. Freon itu adalah ini, berarti ini adalah alkana yang dihasilkan dari reaksi adisi etuna. Yang dihasilkan dari reaksi alkuna. Alkuna diadisi jadi etana. Jadi alkana ini yang dikenal dengan nama freon. Ini daftar pustakanya dan sudah habis itu saja untuk part terakhir alkuna dan kegunaan alkana alkuna. Untuk bab selanjutnya nanti kita bahas di temuan berikutnya. Oke, apabila ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya langsung di kolom komentar. Ada aturannya nanti saya buat di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya ilmu yang bisa saya berikan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya-tanya di kolom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.